変身 Akhirnya Kamen Rider Black Sun sudah nampang dan tayang juga di Amazon Prime Video. Jadi dari kemarin juga banyak banget dan rame banget post orang-orang, terutama Toku fans soal si Black Sun satu ini ya. Jadi udah pada standby tuh orang-orang tuh malam hari Jumat ya. Jadi perbedaan waktu Jepang sama si Indonesia kan 2 jam kira-kira ya. Tapi di situ mereka itu pada panik ketika udah standby. Kok nggak ada? Kok belum ada? Apakah harus pakai VPN dan lain-lain? Ternyata beberapa jam kemudian, tepatnya pas pagi, pas Anda ngecek, sudah ada dan bisa ditonton ya. Jadi sekali lagi Anda ingatkan, kalian itu bisa nonton Kamen Rider Black Sun ini secara legal di Amazon Prime Video ya. Yang pakai Telkomsel udah dapat kalau nggak salah paketannya, bahkan buat kalian pengguna baru juga kalian dapat free trial 7 hari. Jadi dimanfaatkan aja 7 hari itu untuk namatin Black Sun yang 10 episode. No endorse ini ya, jadi hanya announcement singkat saja. Anda juga mau appreciate buat kalian-kalian dan juga kebanyakan orang yang Anda lihat benar-benar mengusahakan nonton Black Sun ini tuh di Amazon Prime. Walau ada beberapa kendala ya, tetap pada berusaha nontonnya itu secara legal gitu. Tetap berusaha mereka cari-cari gimana caranya nonton di Amazon Prime itu ya. Jadi Anda tuh kayak nggak lihat gitu satupun komentar yang macam nunggu bajakan aja deh. Woi link download woi link download gitu dan semacamnya ya. Jadi ya salut lah di situ Anda ya, mantap lah ya. Kalau memang sudah ada tempatnya kan bisa kan tuh ya kita kondusif gitu. Jadi keep it up teman-teman. Jadi video ini Anda upload langsung keesokan harinya setelah Black Sun itu dirilis ya. Makanya konteks kita kali ini adalah first impression. Sekali lagi first impression ya, bukan review secara keseluruhan. Karena sampai saat ini aja Anda tuh baru nonton si Black Sun ini sebanyak 3 episode. Makanya ingin menuangkan first impression Anda itu seperti apa ketika nonton 3 episode itu ya. Jadi ketika menonton di fase awalnya juga. Kalau Anda bilang Anda udah nonton semua langsung 10 episode ya ketahuan bohongnya lah ya. Nggak mungkin video ini tuh bisa di-upload ya. Jadi di jenjang waktu yang begitu singkat juga dan juga di tengah kesibukan Anda juga ya. Jadi ya nggak mungkin gitu sehari kemarin yang 10 episode. Jadi 3 episode dulu baru langsung Anda bikin di sini video first impressionnya. Anyway, review lengkapnya kemungkinan menyusul lah setelah Anda lanjutin nonton lagi sampai beres pastinya ya. Pas kalian nonton video ini mungkin Anda udah nyampe episode 6 atau 7 mungkin ya, oke? Tapi untuk reviewnya ya nggak bisa secara cepat ya, karena ini juga ceritanya juga cukup deep dan juga cukup dark dan juga cukup memusingkan lah secara konklusinya gitu. Karena bisa dibilang secara cerita juga ini konfliknya nggak main-main gitu ya. Jadi harus benar-benar deep Anda juga bahasnya ya. Jadi tidak bosan juga untuk memperingatkan kalau rating dari Kamen Rider Black Sun ini adalah 18+ alias dikhususkan untuk orang dewasa. Terserah kalian mau denger apa enggak, terutama yang di bawah umur nih ya. Atau peringatan Anda ini tuh dibencandain gitu. Wah iya siap Gan, larangan itu adalah perintah. Iya deh si paling tua gitu ya dan sebagainya ya. At least di sini Anda udah ngasih tahu ya. Ini Anda tuh bukan underestimate yang ngasih peringatan kayak gini terus ya. Karena setelah nonton juga Anda buat keputusan ya harus ngasih tahu lagi ke yang di bawah umur ini ya. Jadi terima kasih juga untuk para om yang sudah mampir nih ya ke channel Agan Reza ini untuk pembahasan Kamen Rider Black Sun sebelumnya yang final trailer breakdown itu ya. Ternyata lumayan banyak juga nih yang Anda lihat ya, generasi para om, terutama yang nonton dan juga ngefans dari zaman Satria Baja Hitam. Anda appreciate banget ya. Jadi terima kasih banyak om ya. Nah kalau gitu wajib banget lah nonton Black Sun kali ini ya. Jadi soal Black Sun yang banyak dibahas kemarin oleh para netizen, mostly juga pada positif sih yang ngeliat komentar-komentarnya ya. Seakan-akan gairah para penonton ini tuh kembali lagi gitu dengan sosok dan juga cerita yang Kamen Rider banget gitu. Nah gimana dengan Anda? Jadi di awal serial ini tuh kita langsung dibawa masuk ke dalam sekaligus memahami konflik utama yang ada di si Black Sun ini, yaitu tentang manusia dan kaijin yang sulit hidup berdampingan. Simple, tapi di sini soal konfliknya ini benar-benar digali habis-habisan. Dimana ini tuh erat banget kaitannya dengan rasisme, kesenjangan sosial. Kalau di real life itu kan ada juga yang namanya hak asasi manusia lah bisa dibilang ya. Gila men ya. Jadi ini simple tapi benar-benar dalam banget ya. Jadi nggak banyak bisa dibilang nggak banyak konflik ini itu. Udah konflik utamanya cuman ini teman-teman ya. Jadi manusia dan kaijin yang tidak bisa hidup berdampingan gitu. Dimana konflik dan juga masalah ini ternyata juga sudah terjadi sejak dahulu kala dan juga berlarut-larut tanpa henti ya. Dan selalu jadi perbincangan besar. Makanya ada beberapa bagian kilas balik yang masih menceritakan konflik yang sama di sini ya, yaitu si manusia dan kaijin tadi. Konfliknya itu benar-benar diulik banget sampai ke inti-intinya. Gak hanya itu aja, soal ini tuh sampai bercabang juga nih ke beberapa konspirasi politik yang cukup gelap juga, diskriminasi yang dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan bisnis pribadi, sampai menyambung juga ke pasar gelap.
Jadi untuk anak-anak sih, Ana rasa ini hal-hal seperti ini sih cukup sulit untuk dicerna ya. Jadi Dark itu ya bukan melulu soal darah muncrat dan sebagainya ya, tetapi mencakup juga ke bagaimana konklusi dan permasalahan yang bersangkutan. Seperti ini contohnya. Oke, sekarang kita bakalan lanjut ke karakter. Nah, di bagian ini Ana harus agak hati-hati nih ngomongnya ya, karena Ana tahu banyak sekali di sini para toku fans, terutama para sepuh dan om yang ngefans banget sama Kotaro Minami. Dan di sini jika ada perbandingan, saya mau pertegas di sini ya, kalau saya memberikan beberapa pendapat bukan untuk menjatuhkan atau menjelekkan satu karakter yang dimaksud ya. Jadi ini murni first impression dan experience yang saya dapatkan ya. Untuk pemeran utama kita disuguhkan dengan nama pemeran yang sama juga, yaitu Kotaro Minami. Untuk Kotaro Minami yang ini diperankan oleh aktor terkenal bernama Hidetoshi Nishijima. Jadi bukan Tetsuo Kurata seperti pada zaman tahun 87-an dulu ya. Dimana Kotaro Minami zaman dulu itu terkenal dengan rasa keadilannya yang tinggi, terus juga selalu gercep menolong orang dan juga baik hati. Jadi kita cukup dikejutkan gitu dengan karakter Kotaro Minami di versi Black Sun ini. Apalagi di fase awalnya dengan karakternya yang cukup dingin, sedikit kejam juga, terus menghalalkan segala cara dan tidak pandang bulu. Cukup kaget Anda melihat si Kotaro Minami yang ini. Tapi kita juga diberikan pengembangan karakternya, development karakternya seperti apa untuk karakter seperti Kotaro Minami ini sebagai dasarannya. Ini suatu gebrakan yang bisa dibilang ya cukup mengejutkan ya, apalagi image orang-orang terhadap Kotaro Minami itu Tetsuo Kurata ya udah kuat banget itu, nggak bisa dipinggiri lagi. Jadi coba para fans baja hitam di sini, terutama Kotaro Minami, saya tunggu pendapatnya soal ini, apalagi yang udah nonton Black Sun ya. Jadi Tetsuo Kurata juga sudah memerankan Kamen Rider Black dan juga Kamen Rider Black RX di zaman dulu itu dengan sangat baik gitu ya, hingga memberikan ikatan yang luar biasa gitu dengan para fans yang nonton dia ya, attach banget gitu ya. Dan ikatan itu yang menurut Anda sih masih ada bahkan sampai sekarang. Makanya fans baja hitam Kamen Rider Black, Black RX terutama di Indonesia itu masih banyak ya. Itu apalagi kalau bukan pesona dari si Kotaro Minami yang benar-benar kuat banget di Tetsuo Kurata. Dan singkat kata si Hidetoshi Nishijima juga memerankan Kotaro Minami versi Black Sun ini tuh dengan penerapan yang baru yang Ana rasa juga cukup luar biasa gitu ya. Jadi dua-duanya luar biasa, dua-duanya 2 thumbs up ya. Jadi Black Sun ini kurang pas dong kalau dijadikan sarana nostalgia. Tadi kan Kotaro Minaminya aja beda. Ya bisa jadi iya tapi bisa jadi juga enggak ya. Jadi tidak tepat 100% juga. Jadi anggaplah ini Kamen Rider Black dengan gaya dan juga eksekusi yang baru. Jadi ibarat kalian itu masak-masak, bumbu-bumbunya sama, tapi cara masaknya gitu beda ya. Jadi teori-teori dan juga nama-nama seperti Kingston, organisasi Gorgom tetap ada di situ ya. Cuman ditampilkan dan diulas secara berbeda di sini ya. Dan Ana juga sempat terpintas image di mana Black Sun ini tuh akan sama aja alur dan plotnya seperti tayang di tahun 87 dulu ya. Cuman ini tuh versi 2022. Ternyata Ana salah, beda ya sama Shin Ultraman yang kemarin tayang di bioskop, di mana itu memang bener-bener sih menurut Ana sih buat nostalgia ya. Soalnya itu ya sama gitu ya sama si Ultraman Hayata zaman dulu gitu. Tapi kalau mau cari unsur nostalgianya juga sebenarnya nggak salah gitu ya. Apalagi udah ada openingnya yang versi baru, lagu sama, tapi sekarang ridernya itu si Black Sun, lebih keren lagi. Dan 2 karakter lagi nih yang bikin anak kepincut dan kita bahas singkat pastinya Nobuhiko Akizuki ya, sang Kamen Rider Shadow Moon. Jadi sudah resmi ya, Shadow Moon di sini masuknya itu sebagai Kamen Rider. Jadi karakter dia juga sama, cukup dingin dan dia itu tipenya lebih ke berpikir logis tanpa babi bu ya. Dan punya relasi dan juga bagaimana terciptanya pro dan kontra sama si Kotaro Minami ini tuh asik banget untuk disimak ya. Jadi ini tuh baru permasalahan orang dewasa. Dan diselesaikan lewat cara yang dewasa juga ya. Di sini antara si Kotaro dan juga si Nobuhiko. Kedua, pusat cerita itu nggak hanya berfokus ke Kotaro dan Nobuhiko aja, 2 Kamen Rider ini doang ya. Tapi seorang wanita muda juga bernama Aoi Izumi. Jadi di sini dibilang dia itu wanita yang masih sangat muda lah, remaja gadis lah, 14 tahun, masih pelajar juga, tapi di sini dia itu sudah jadi aktivis yang speak up persoalan diskriminasi tadi ya, antara si manusia dan juga kaijin. Jadi kedewasaan Izumi juga enak untuk dilihat gitu ya, makanya dia itu bisa jadi aktivis seperti itu. Jadi nggak seperti bocil-bocil labil Gen Z pada umumnya. Ini juga menarik soal Aoi Izumi ini gitu, yang jadi bisa dibilang sentral juga di antara si Kotaro dan juga si Nobuhiko. Nah, berbicara soal pacing juga cukup nyaman menurut Ana. Dengan satu episode yang berdurasi sekitar 40 menit, banyak eksekusi yang terlihat itu tidak terlalu terburu-buru. Jadi soal sadis-sadisnya gimana,
berarti ini merefer ke pertarungan para kaijin dengan si Black Sun ataupun si Shadow Moon. Jadi menurut Anda sih untuk fight-fightnya di sini cukup singkat tapi brutal ya. Makanya ini dikhususkan untuk dewasa. Jadi sudah sepatasnya anak-anak di bawah umur tidak boleh menonton. Jadi tidak direkomendasikan lah nonton Black Sun ini tuh kalian sambil ngemil ataupun sambil makan siang atau sambil makan berat gitu ya. Nanti keluar lagi, Pak. Jamin. Ya pokoknya sadis, brutal, gila lah kalau soal fight-nya dan ditunggu-tunggu banget ya. Tapi soal konfliknya juga menarik gitu. Jadi kita nggak boring-boring amat lah nontonnya ya. Rasanya kalau Anda terusin lagi ya bisa spoiler sih nanti ya. Yang penting garis besarnya udah masuk semua ya di video kali ini, di video first impression kali ini ya. Terutama soal konflik dan juga karakter terutama. Oke? Dan sehari sebelum Black Sun ini tayang, si Bandai juga langsung ngasih pengumuman siap ngerilis CSM atau Complete Selection Modification Century King Henshin Belt Black Sun. Jadi nama beltnya itu juga sudah dikonfirmasi yaitu Century King Henshin Belt ya. Jadi harganya itu lumayan fantastis yaitu 44.000 yen. Kalau nyampe Indonesia mungkin 7 jutaan, 8 jutaan mungkin ya. Dan rilisnya masih lama, Maret 2023 ya. Jadi ya sekali lagi Anda bilang harga cukup fantastis. Dan gimmicknya juga emang gila sih kalau kalian udah lihat demonstrasinya di iklan-iklan Bandai. Dan juga udah dikasih lihat juga sama si Hidotoshi Nishijima di pressconnya. Itu gila sih, dimana si beltnya bisa buka tutup kayak gitu. Mantap lah. Jadi itu dia teman-teman video Ana soal first impression dari Kamen Rider Black Sun. Jadi pastinya abis ini ya Ana bakal terusin lagi nontonnya sampai beres. Doakan saja semoga Ana bisa ulas dan juga review lengkap soal Black Sun kali ini. Jadi bagi kalian yang sudah menonton juga, silakan kalian tulis aja pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Dan juga kalau bisa hindari spoiler ya. Ana tahu sih ini baru kemarin banget tayang, jadi pastinya belum semua orang juga gitu namatin si Black Sun ini. Karena kesibukan orang juga beda-beda. Ada yang udah namatin, yang Ana lihat. Ada yang belum juga ya. Jadi tolong hargai aja teman-teman ya. Masing-masing ya. Dengan tidak memberikan spoiler ya. Kasih tahu aja pendapat awal-awal seperti Ana ini. Gimana karakternya menurut kalian. Konflik yang dibawa seperti apa. Dan juga misalkan ada prediksi ya juga silahkan ya. Ini dia Kamen Rider yang kita dambakan akhirnya tayang juga. Jadi momen yang seperti ini ya jangan disia-siakan. Bagi kalian yang sudah cukup umur silakan kalian nonton Black Sun. Karena Ana jamin worth it banget sih. Walaupun belum beres, Ana berani bilang ini worth it sih. 3 episode Ana dibikin terkesima terus ya. Terima kasih guys yang sudah menonton. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan dari kata bye-bye guys.